saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membahas peran kosmologi Islam dalam sains modern. Berikut ini outline dari pembahasan penelitian saya. Kita langsung saja. Definisi dari kosmologi. Kosmologi dari bahasa Inggrisnya itu kosmologi atau ada kosmetologi, berasal dari akar kata Yunani kosmos yang berarti harmoni atau keteraturan. Merupakan ilmu yang berfungsi untuk mempelajari alam semesta atau kosmos secara keseluruhan. Dia itu membahas pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti dari mana asal kita, kemana kita akan pergi, kemudian menggambarkan alam semesta ini pada masa lalu, menjelaskan masa kini, dan dapat memprediksi masa depan. Nah, sumbernya, kosmologi ini sejak para astronom zaman kuno mencetuskannya, melakukan pengamatan terhadap alam semesta di sekitarnya, walaupun seringkali tidak lengkap. Sifatnya itu, menurut temuan terkini, atau secara umum, alam semesta ini bersifat homogen atau sama di seluruh lokasi, dan isotropik sama di seluruh arah, dan mengembang dipercepat. Berikutnya adalah bukti dari alam semesta homogen isotropik, yaitu hasil scan dari satelit Planck pada tahun 2009, yaitu Cosmic Microwave Background, di mana pada seluruh arah alam semesta ini memiliki temperatur radiasi yang sama, fluktuasinya sangat kecil, yaitu sekitar 10⁻⁻⁵. Terlihat pula dari struktur skala besar, jadi homogen isotropik ini berlaku pada skala besar, yaitu 100 megaparsec. Satu titik mewakili satu galaksi. Jadi di sini terlihat keseragaman, dia walaupun berongga-rongga, tapi sama, terlihat merata. Terlihat pula dari hasil pengamatan teleskop Hubble, di mana di sini ada tampilan dari galaxy count. Terlihat cukup merata adanya titik-titik dari galaksi di seluruh arah. Nah, kemudian bagaimana dengan kosmologi Islam itu? Secara tradisional, menurut Said Al-Nasr, kosmologi tradisional itu memiliki andil terhadap aspek metafisik, dan dia berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Memiliki peran sebagai jembatan antara kemanusiaan dan kosmos itu sendiri. Nah, salah satu dari dalil dalam Al-Quran, yaitu Quran Surat Al-A'raf ayat 54, yang membahas bahwa alam semesta diciptakan dalam 6 masa dan semuanya itu mengikuti kehendak dari Sang Pencipta. Bagaimana dengan pandangan ilmuwan pada abad pertengahan? Nah, diantaranya ada Ibnu Sina, atau kita kenal dengan Avicenna. Menurut beliau, alam semesta ini merupakan hierarki dari suatu intelek atau kecerdasan, yang kesemuanya itu mengatur suatu sistem lapisan bola langit mengikuti konsep Aristotelian Ptolemeus. Namun, mereka itu mengikuti kehendak ilahi. Nah, ini gambaran dari skema susunan alam semesta atau kosmologi dari Ibnu Sina. Kemudian Ikhwan Safa, yaitu suatu komunitas pada abad 10 yang membahas tentang keilmuan tentang kosmik dan alam. Jadi mereka itu mengonsep alam semesta itu merupakan great chain of being. Jadi merupakan turunan dari Tuhan. Dan tercipta dalam bentuk sistem numerologi, jadi dari angka 0 sampai 9, dan tercipta seketika. Berikut ini skema dari kosmologi Ikhwan Safa. Nah, yang terakhir ada dari Ibnu Arabi. Jadi menurutnya itu alam semesta tercipta di antara titik necessary being atau the real, Tuhan itu sendiri, di sekeliling ruang dari segala kemungkinan dapat terjadi. Dan disitulah tercipta multiplisitas. Jadi semua itu bersumber dari satu pencipta. Nah, ini gambaran dari kosmologi Ibnu Arabi. Jika lebih detail, jadi alam semesta ini terdiri dari adanya tubuh universal yang merupakan perkawinan dari jiwa universal dan intelek universal. Dari situ lalu terbentuk, di sini ada parameter.
Nah, dalam parameter inilah tercipta adanya al-arash atau throne, tahta dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalamnya itu tercipta kembali al-kursi. Di dalam al-kursi terdapat bola langit dari 12 zodiak yang melingkupi 7 dari taman surgawi yang ada disebutkan dalam Al-Quran. Setelahnya, di bagian dalam lagi, barulah ada bola langit dari bintang tetap beserta 7 langit dan 7 lapis bumi. 7 langit ini diwakilkan oleh 5 planet beserta matahari dan bulan. Ada pula dari Al-Biruni, jadi dia tidak mengikuti prinsip dari Yunani yang berasal dari alam semesta tercipta dari suatu zat. Nah, dia menganggap bahwa alam semesta tercipta dari ketiadaan, mengikuti dalil dalam Al-Quran, dan unsur-unsurnya itu merupakan kombinasi dari 4 sifat ini. Dan karena beliau astrolog, jadi dia menggunakan simbolisme numerik 12 zodiak. Kemudian ada Al-Ghazali, berpendapat bahwa alam semesta juga tercipta dari ketiadaan dan bersifat kontingen. Kemudian ada Ibnu Rushd. Di sini dia merupakan jembatan dari pengaruh Aristoteles dan ajaran Al-Quran. Jadi dia menganggap kosmos ini statis, tapi juga tetap berkembang selama Tuhan mengendaki. Nah, ini konsep dari Al-Biruni, 12 zodiak dan kombinasinya. Nah, kenapa ilmuwan Muslim itu mempertahankan konsep geosentris, padahal sejak Aristoteles dan Ptolemy mengusung teorema geosentris, di mana bumi sebagai pusat dan benda berputar dalam episikal itu banyak ditemukan ketidaksesuaian dengan pengamatan, dan para ilmuwan terdahulu sudah berhasil membuat suatu koreksi, seperti misalnya Nasiruddin At-Tusi menemukan tusi kapal. Kemudian ada Ibnu Shatir yang membuat model gerak planet yang beberapa abad lebih awal diusung sebelum Kopernikus. Ternyata para ilmuwan ini ingin menjaga keseimbangan dari harmonisasi pohon ini, Bu. Menjaga hubungan manusia dengan langit dan mencegah timbulnya sains materialisme yang tidak melibatkan peran Tuhan. Nah, langit ini menjadi sumber dari turunannya wahyu, sehingga mereka enggan untuk memisahkan bumi dengan langit. Nah, bagaimana dengan ilmuwan pada era modern? Ada Cyrus Nasr menganggap bahwa kosmologi Islam itu menyajikan pemahaman Islami dan realitas kosmik, dan tidak terbatas oleh dunia fisik semata. Sementara William Chittick menganggap kosmos juga merupakan hierarki dari berbagai level realitas. Dan ada urutan temporal, jadi tidak bersifat infinite, dan mempunyai 2 komponen visible dan invisible, atau gaib untuk invisible. Sementara Muzaffar Iqbal menganggap kosmos Qurani ini membahas hal fisik, tidak hanya tentang bintang dan entitas lainnya, namun juga entitas non-fisik. Kemudian ada Nidal Gesam. Menurutnya kosmologi Islam itu tidak terbatas pada penafsiran dari ayat-ayat suci semata, tapi juga bisa menyediakan ruang kreativitas, jadi tidak terlalu kaku menurut Al-Quran, dan dengan mengikuti prinsip Islam, manusia bisa memajukannya. 2 menit lagi ya, Haza ya. Kemudian ada dari lokal, yaitu ilmuwan kita, Pak Agus Purwanto, menganggap bahwa kosmologi Islam itu terdiri dari 3 komponen berdasarkan surat Al-Isra ayat 1, di mana ada waktu, materi, jiwa, dan ruang. Beliau juga melakukan kajian lapisan-lapisan langit. Jadi kosmologi Pak Agus Purwanto ini memosisikan bumi sebagai pusat. Jadi ini dalam konteks perjalanan Mi'raj Rasulullah. Nah, kemudian matahari, walaupun di sini berlaku konsep heliosentris, tapi diabaikan karena Rasulullah tidak melakukan perjalanan ke arah sana. Nah, lalu ada lapisan langit 1-2 itu masih di atmosfer bumi, kemudian 3-6 orbit bulan, planet, sampai ruang antar bintang. Dan berulah lapisan ke-7 itu merupakan langit 4 dimensi non-material, yaitu alam gaib, di mana Rasulullah mendapatkan wahyu di langit tersebut.
1 menit lagi Nah, ya? kemudian menurut Nidal Gesam, inilah prinsip-prinsip kosmologi inti dalam Al-Quran. Jadi ada 5 poin di mana alam semesta itu mutlak diciptakan oleh Tuhan dengan eksklusif, kemudian dia diciptakan dengan tujuan, berlangsung dan dijaga olehnya, jadi tidak dilepaskan sama sekali. Lalu dia memiliki sifat keutuhan, ketertiban, dan harmoni. Dan yang terakhir, bersifat kualitatif. Jadi meskipun jelaskan ada hari, tahun, dan seterusnya, namun durasinya tidak dijelaskan secara khusus. Maaf. Nah, kesimpulannya, jadi saya mengambil intisari dari keempat tokoh berikut. Jadi menurut Ibnu Arabi, manusia itu bisa menjadi seorang insan kamil, menjadi khalifah atau wali tertinggi di muka bumi yang memanifestasikan kemakmuran dan keadilan. Dan dia menjadi mikrokosmos dengan pengetahuan yang tidak pernah kering. Kemudian ada Nur Said Hussein Nasr. Jadi studi tentang kosmos ini bukanlah akhir, namun alat untuk mencapai ilmu yang sebenarnya. Dan dengan pelajari itu, kita bisa memperoleh kebijaksanaan yang tercermin dari Sang Pencipta. Kemudian ada William Chittick. Jadi alam semesta ini bersumber dari Al-Haq atau dia sendiri Sang Pencipta, dan manusia itu sendiri justru yang berperan penting karena dialah yang memiliki kemampuan atau akal untuk mengenal kosmos dan Sang Penciptanya. Dan terakhir ada dari Nidal Gesam. Jadi kosmologi modern atau teistik ini sangat bisa kompatibel dengan sains selama aktor intelektualnya tetap terbuka, kreatif, tidak kaku, baik dalam pengetahuan religius maupun saintifiknya. Berikut ini referensi yang saya gunakan, dan sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Haza. Oke, ada satu pertanyaan nih untuk Haza. Saya bacakan di chat ya. Kosmologi, maaf, dari Pak Ma'rufin ya. Maaf, dari Pak, benar ya, dari Pak Ma'rufin. Ini ya, kosmologi yang dipaparkan, maaf Kak, kosmologi yang dipaparkan semuanya berasal dari masa klasik. Masa ketika bumi masih dianggap sebagai pusat semesta dan beberapa beranggapan bumi datar. Ketika konsep tersebut diterapkan saat ini, apakah masih relevan? Silakan. Ya, izin menjawab, Ibu. Ya, jadi untuk menurut saya soal relevansi ini itu bisa diberlakukan. Karena sejujurnya ilmuwan muslim itu mereka tuh sudah menyadari bahwa ini bukanlah bumi gitu secara fisik pusatnya. Jadi mereka hanya menganggap bumi itu di pusat secara metafisik. Jadi secara istilahnya kepercayaan rohani gitu, keimanan. Dan dari situ untuk bisa menemukan relevansinya, jadi seperti perkataan Pak Nidal Gesem itu diperlukan penelitian lebih lanjut. Jadi saat ini ilmuwan masih berusaha mengembangkannya, mencari hubungannya kembali, dan kemungkinan tersebut ada gitu untuk bisa menyelaraskan bahwa walaupun secara fisik matahari yang berada di pusat, namun sebagai Muslim sangat bisa kita temukan hubungan antara bumi dan langit itu sendiri. Dan mungkin saya perlu mencari jawaban lebih lanjut jika masih belum memuaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih, Bu.